Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Muhammad Habibi dengan NIM 0557060117. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum 3 mata kuliah jaringan komputer. Tugas ini terdiri dari 4 tahapan instruksi, mulai dari membangun LAN dasar, terus menyetel HTTP server, mengatur DNS server, dan terakhir menguji topologi final sesuai dengan gambar soal, yaitu gambar ini ya. Nah, gambar ini. Baiklah, mari kita mulai. Untuk tahap pertama yaitu kita membuat jaringan 4 komputer dengan satu switch. Sekarang kita tambahkan terlebih dahulu untuk PC-PC-nya ada 4. Kemudian tambahkan switch-nya. Kita pilih yang ini. Nah, setelah itu mari kita hubungkan ke 4 PC ini dengan switch. Di sini saya akan menggunakan kabel straight karena kan PC dengan switch itu merupakan perangkat yang berbeda ya. Caranya itu klik ikon ini, connection, kemudian pilih kabel straight yang warna hitam lurus, lalu pencet PC-nya, masukkan fast Ethernet 0, lalu ke switch, masukkan ini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk PC-PC yang lain. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah tersambung secara fisik, perangkat ini butuh IP address supaya semuanya tuh bakal bisa saling berkomunikasi. Cara menambahkan IP address-nya itu, misalnya di sini kan saya klik PC 0, kemudian masuk ke desktop, lalu masuk ke IP configuration. Nah, untuk IP address di sini pastikan isinya static, kemudian untuk IPv4-nya isikan misalnya saya pingin PC 0 itu networknya 192 IP-nya 192.168.1.11.10. Untuk subnet mask nanti bakal terisi otomatis. Ini kelas C ya, IP kelas C. Kemudian di PC 2, PC 1 kita isikan juga hal yang sama. Untuk perbedaannya di sini saya akan menggunakan 11 untuk PC 1 dan di PC 2 itu 12. Terakhir PC 3 itu 13 ya. Nah, ini kan udah berhasil ditambah semua IP address-nya. Selanjutnya setelah IP-nya tersetting semua, di sini saya akan melakukan uji konektivitas untuk memastikan PC 1 ke PC 3 bisa ngeping, terkoneksi, atau PC 0 ke PC 2, atau PC 0 ke PC 3, atau PC 0 ke PC 1, dan seterusnya. Di sini caranya yaitu klik lagi, terus dulu masuk ke command prompt. Di sini kan untuk PC 0 itu IP statiknya 10 ya, dengan host 10. Saya mau nyoba ngeping ke IP 1. Misalnya kan IP 1 itu tadi 192.168.1.11. Kita coba ping. Nah, berhasil. Lalu kita coba ke yang lainnya, misalnya ke PC 2 tadi 12. Berhasil juga. Kalau repli ini tandanya berhasil terkoneksi satu sama lain ya. Terus ke PC 3 kita coba lagi. Nah, berhasil juga. Sekarang saya ingin memastikan untuk misalnya dari PC 3 ke PC lainnya itu sama atau enggak gitu. Berhasil terkoneksi juga atau enggak. Tadi di sini saya masukin IP config dulu. PC 3 itu mempunyai IP v4-nya itu
192.168.1.13 ya. Kita masukin IP PC dari 0, PC 0, 10. Berhasil terkoneksi. Kita coba terakhir untuk ke PC 2 misalnya, ke 12. Nah, berhasil juga. Lalu bagaimana jika jika saya melakukan ping ke IP yang tidak terdaftar gitu? Kan tadi kita ngesetnya tuh 10, 11, 12, 13, saya coba ke 14. Nah, hasilnya tuh bakal seperti ini, bakal RTO atau request timeout ya. Karena PC 3 ini tuh bakal bingung IP ini tuh IP siapa gitu. Jadi pas request mau koneksinya tuh gak bakal bisa terhubung seperti itu. Oke, untuk tahap pertama selesai. Untuk tahap kedua yaitu di sini saya akan menambahkan satu buah HTTP server. Di sini bagi klik and device lalu masukkan server. Saya simpan di sini misalnya. Satu hal yang perlu diperhatiin, meskipun di instruksi soal nggak nyebutin switch secara spesifik, secara teknis dan di dunia nyata, itu kita wajib menghubungkan server ini ke switch yang sudah ada di tahap pertama tadi, yaitu yang ini ya. Kenapa? Karena PC maupun server itu secara default cuma punya satu port LAN. Tanpa switch sebagai titik sentral, kita nggak bisa dan nggak mungkin bisa menghubungin 4 PC ini ke satu server secara bersamaan seperti itu. Terkecuali emang PC-nya cuma ada satu ditambah dengan server. Jadi HTTP ini tuh apa? HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol yang berfungsi dan digunakan di internet untuk mengirim dan menerima data seperti teks, gambar, atau video. Jadi ini tuh protokol ini tuh berfungsi sebagai bahasa komunikasi dengan browser dan yang memungkinkan browser atau user meminta informasi sebuah website dan server merespon dengan menampilkan halaman yang ingin ada akses gitu. Misalnya kita mau mengakses sebuah website misalnya myut.ac.id. Nah, pas di browser itu kan bakal langsung nampilin. Artinya itu server tuh bakal ngerespon dengan menampilkan yang halaman yang seharusnya seperti itu. Sini mari kita hubungkan server satu ini dengan server dengan switch. Lalu mari kita konfigurasikan juga IP-nya. Di IP configuration di sini saya pastikan juga statik ya, dan saya mengisi IPv4-nya itu 192.168.1.20. Selesai. Lalu kita keluar. Setelah itu agar server ini tuh bisa melayani permintaan website, di sini masuk dulu ke tab service, masuk ke HTTP, dan pastikan HTTP dan HTTPS-nya itu statusnya on. Dan nanti yang ditampilin sama user itu di halaman index.html ini. Di sini saya coba ubah ya untuk halaman indeksnya. Kita save. Oke, udah selesai. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pengujian. Untuk pengujiannya itu seperti ini. Kita masuk ke PC 0, masuk ke command prompt dulu. Lalu kita coba ping ke IP yang tadi baru kita tambahkan, 192 IP HTTP server. Sudah berhasil terhubung. Nah, untuk memastikan halaman tadi bisa diakses, halaman HTTP-nya, kita masuk ke web browser. Lalu masukkan URL-nya. Tadi kan URL-nya itu dengan IP 192.168.1.20, lalu klik enter. Nah,
Ini merupakan tampilan ketika user mencoba mengakses di PC mereka website yang ingin dituju gitu. Nah, ini URL-nya ya. Selanjutnya kita coba lagi di PC lain, sama ke web browser juga. Nah, hasilnya akan sama persis ya. Di PC 1, kemudian di PC 2. Nah, ini seperti ini. Dan terakhir di PC 3. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk tahap kedua selesai, untuk tahap selanjutnya yaitu ke tahap ketiga. Jadi di instruksi tugasnya itu menambahkan satu buah DNS server. Kita masuk lagi ke end device, lalu masuk ke server, kita simpan di sini. Nah, jadi sekarang di switch itu terhubung dengan 4 PC dan satu server HTTP serta satu server DNS ya. Selanjutnya saya akan menjadikan server satu ini, kita ganti dulu server satunya jadi nama DNS server misalnya. Oke, saya akan menghubungkan kembali dengan switch. Kabel strike cross, kemudian kabel strike, off, kemudian ini kita hubungkan ke switch juga. Lalu karena ini digunakan sebagai DNS, jadi ini tuh bisa dikatakan sebagai buku alamat jaringan. Sini saya masuk ke tab service, pastikan di sini DNS-nya statusnya on. Lalu kita masukin type-nya record dengan nama misalnya saya mau kalau misalnya HTTP ini tuh dikasih nama misalnya ilcom.com. Type-nya record, lalu address-nya masukin IP dari HTTP servernya. .20. Oke. Udah ditambahin bakal jadi seperti ini. Kemudian agar 4 PC ini tahu siapa DNS-nya, di sini saya harus menambahkan bug di IP configuration yaitu IP DNS server. Oh kan di sini belum di set ya untuk configuration IP configuration-nya. Di sini saya mengisi 192.168.1.50. Oke, udah selesai. Lalu masukin IP yang tadi IP DNS ke sini. Nah, di sini. Di PC 1 juga sama. Oke, sebelum kita pengujian, di sini saya mau ngejelasin terlebih dahulu apa itu DNS server. DNS merupakan singkatan dari domain name server. Jadi fungsinya itu kayak seperti misalnya kan tadi kita coba akses websitenya itu pakai alamat IP ya. Pas ketika di web browser kita akses pakai alamat IP. Nah, fungsi DNS itu teh kita kan terkadang suka ribet atau suka kelupaan gitu kalau misalnya kita masukin nama domain yang dituju itu teh make URL dengan alamat IP seperti ini. Nah, fungsi DNS di sini tuh buat ngetranslasiin alamat IP ini jadi ke sebuah nama. Misalnya seperti ini. Kan tadi untuk kita udah menyeting DNS di bagian DNS ini di service lalu DNS kita udah menyeting untuk record ini tuh untuk alamat IP 192.168.1.20 itu tuh dikasih namanya itu ilcom.com. Jadi kita hanya perlu ngafalin nama ilcom.com buat ngakses website ini, website dengan alamat IP .20 ini. Misalnya, kan tadi kita udah masukin ya, ilcom.com. Nah, hasilnya bakal sama persis. Karena
DNS sudah berhasil ngetranslasiin ilkom.com ini jadi alamat IP itu. Kita coba di PC yang lainnya. Masuk ke web browser. Go. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet untuk ngapalin suatu alamat IP dari server tersebut. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk tahap ketiga itu kurang lebih udah selesai. Untuk selanjutnya mari kita ke tahap 4, yaitu membuat topologi sesuai dengan requirement di soal. Kurang lebih soalnya itu seperti ini ya. Jadi di sini kita nambahin router buat ngehubungin switch 1 dan switch 3. Jadi sebagai isolasi, misalnya di sini switch 1 itu dikasih network subnet kelas A. Kemudian di sini switch 3 itu dikasih network subnet kelas C. Dan untuk server DNS-nya itu disimpan di switch 3. Lalu di sini ada server, lalu ada PC 0, ada PC 1. Kemudian di switch 1 di sini ada server baru yaitu pendilcom.com. Ini server HTTP. Lalu selanjutnya mari kita praktekkan, karena di sini sudah tidak dibutuhkan PC, mari kita hapus. Oke, untuk selanjutnya kan ini PC 1 itu udah bukan di switch ini lagi. Sini kita hapus dulu untuk kabel-kabelnya. Oke, terus kita di sini tambahkan router ya. Ini pencet router, kemudian pencet yang 1941. Lalu masukkan switch baru. Di sini ada yang kurang itu server untuk pendilcom ya. Pendilcom. Yang ini server 0 itu ilkom.com. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Sekarang mari kita hubungkan pakai kabel straight lagi. Router pakai gigabit Ethernet ke switch 0. Kemudian router Ethernet 1 ke switch 1. PC dihubungin ke router. Lalu switch 1 ini switch 1 dihubungin ke HTTPS. Lalu di sini tambahkan juga switch ke PC dulu, kemudian di sini switch lagi ke HTTP, server HTTP, kemudian ke server DNS. Nah, jadi kurang lebihnya itu seperti ini. Ini routernya. Sudah sesuai ya. Selanjutnya mari kita konfigurasikan. Sini saya akan mulai terlebih dahulu dari router ya. Masuk ke config, lalu di gigabit Ethernet, itu masukin default gateway. Di bagian ini kan tadi belum ya, di PC 0. Kita masukin dulu default gateway-nya. Misalnya di sini saya mau nambahin 192.168.1.5 ya. Oke, udah selesai. Di router masukin itu 192.168.5. Nah, udah dimasukin. Lalu di PC 1 kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita ganti misalnya 10.0.0.1 ya. 255. Nah, di default gateway sini mari kita isikan 10.10.0.0.5. Untuk IP DNS-nya bisa seperti sebelumnya. PC juga mari kita ganti ya, untuk IP-nya jadi 1. Selanjutnya kita konfigurasi di routernya.
di Gigabit Ethernet 1 kan tadi IPv4 address-nya itu kita masukin default gateway yang network di switch 1, yaitu 10.0.0.5. Selesai. Jangan lupa port statusnya di on kan ya. Untuk selanjutnya di server Ilkom itu masukin juga default gateway dari switch 0. Default gateway-nya itu kan tadi 192.168.1.5. Lalu masukin DNS-nya 50. Oke, di DNS juga kita masukin. Lalu di ini ya, di Pen Ilkom. Nah, ini kan karena di switch 1 kita nge-set default gateway-nya itu untuk kelas network A ya, untuk 10.0.0.5 untuk IP dari default gateway-nya. Sini kita masukin yang senetwork 0.0.30 misalnya ya. Lalu di subnet mask, lalu default gateway-nya juga kita masukin yang 0.5, 10.0. Dan DNS. Nah, di sini DNS kita hubungin ke DNS di server switch 0 ini ya. 192.168.1.50. Oke, udah selesai. Di PC kita pastikan udah sama semua. Sekarang kita uji coba ngeping dari PC 0 ke PC 1. Kan ini isolasinya tuh berbeda ya. Di switch 1 ini pakai IP dari 10.0.0.5 default gateway-nya itu, dan sedangkan di sini pakai 192.168.1.5. Jadi ada dua network dengan isolasi dan dihubungin pakai router ini. Kita coba ngeping ya dari PC 0 ke PC 1. Tadi IP dari PC 1 itu kan 10.0.0.1 ya. Coba. Ternyata belum terhubung. Kita lihat terlebih dahulu apa yang salah. Oh kan ini karena Pen Ilkom ini dikasih HTTP ya. Jangan lupa dipastikan nyala juga. Lalu di bagian DNS kan kita udah nambahin server HTTP baru. Jadi di servisnya itu tambahin juga penilkom.com, type-nya aricode, kemudian masukin alamat IP dari server penilkom itu HTTP add. Nah, udah selesai. Server Ilkom. Oke, di router (10.5) kita coba ping ulang. Nah, udah berhasil terhubung ya. Sebaliknya, mari kita coba dari PC 1 ke PC 0. Ping 192.168.1. Tadi 1 ya. Berhasil reply juga. Tanda antara PC 0 dan PC 1 sudah terkoneksi dengan baik ya. Nah, di dunia nyata seperti industri hosting seperti ini tuh peran DNS atau domain name system ini tuh sangat vital ya. Server DNS itu ibarat buku telepon. Jadi ia bertugas menerjemahin nama domain yang mudah diingat manusia seperti ilkom.com atau penilkom.com. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya,
menjadi IP address yang dipahami oleh komputer gitu. Nah, tanpa DNS ini tuh kita akan repot ngehafalin deretan angka IP seperti yang tadi 192.168.1.20 setiap ingin mengakses website itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah dipastikan PC 0 dan PC 1 terhubung, sekarang mari kita coba akses di PC 1 ngakses ke server http ilkom.com ya. Di sini saya bakal ngubah terlebih dahulu untuk sebagai pembeda. Kita masuk ke service http lalu index.html-nya kita mari ubah lagi ya. Di sini saya sudah nyiapin. Oke, save. Kita lakukan hal yang sama di penilkom. Edit. Oke, selesai. Save juga. Oke, sekarang kita mari akses server penilkom ini misalnya dari PC 0. Oh, sebagai langkah awal kita coba terlebih dahulu akses website Ilkom ya. Ilkom.com dari PC 0 yang berada di satu isolasi yang sama. Nah, berhasil diakses. Di sini bakal dijelasin selamat datang di server ilkom.com. Dan informasi kalau layanan HTTP dan DNS telah berhasil dikonfigurasi serta saling terhubung. Lalu sekarang kita coba akses penilkom.com seperti apa yang ada di isolasi network yang berbeda, switch yang berbeda. Kita tambahin. Nah, ditambah ada informasi di pengaksesannya kalau ini selamat datang di server penilkom.com. Ini adalah bukti bahwa layanan multi HTTP server pada Cisco Packet Tracer telah berjalan dengan baik. Sekarang mari kita coba di PC 1. Kita coba hal yang sama. Kita coba akses ilkom.com ya. Yang ada di Swiss 0. Nah, seperti ini, welcome, selamat datang di server Ilkom yang berada di server yang berada di isolasi Swiss 0 dengan IP 192.168.1.20. Hal ini membuktikan kalau misalnya network A dengan network B ini saling terhubung satu sama lain dengan router ya. Baik teman-teman, cukup sekian untuk presentasi tugas 3 mata kuliah jaringan komputer dari saya yang meliputi 4 tahapan praktikum, yaitu mulai dari membangun LAN dasar, kemudian membangun HTTP, server HTTP, lalu menyetel DNS server, dan terakhir membuat topologi sesuai dengan requirement dari tugas 3. Sebelumnya mohon maaf apabila selama praktikum terdapat kata-kata yang kurang mengenakan dan kesalahan kata dari saya. Semoga praktikum ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.